Apa yang pertama kali bakal kamu lihat ketika hadir di sebuah pernikahan atau acara lainnya? Pasti pandangan kita nggak akan lepas dari yang namanya dekorasi, iya kan? Pantas aja kalau usaha dekor itu punya prospek yang bagus. Tingkat kreativitas, inovasi, originalitas, dan ciri khas jadi poin-poin utama di bidang desain dekorasi. Nah, kalau mau belajar soal ini, pas banget kalau kita nanya ke Mas Nanang dari Diah Karisma Dekor. Hai people, sekarang Hani sudah ada di lokasinya Diah Karisma Dekorasi ya. Dan tentu saja kalau misalnya dengar kata Diah Karisma, sepertinya yang terbayang itu kalau enggak mewah, elegan, modern. Nah, pokoknya segala tentang Diah Karisma Dekor ini kita akan bahas hari ini langsung bersama ownernya, yaitu Mas Nanang yang sudah hadir di samping saya. Selamat pagi Mas Nanang. Selamat pagi, terima kasih Mbak Hani. Senang sekali nih kita boleh mampir ke sini ya. Ini kita di apa ya namanya, galeri atau kantor? Ya, kita nyebutnya galeri sih. Kita nyebutnya galeri, jadi satu sama office sama tempat kita terima tamu. Gitu. Office-nya aja udah keren banget kayak gini ya. Tapi kalau misalnya ngomongin Diah Karisma ini kan namanya sudah tersohor di Kota Semarang. Amin, ya. amin. Udah sejak tahun 2000-an, betul ya? Ya, 2000. Kita resminya 2000. Gimana sih cerita awalnya kemudian bisa membentuk Diah Karisma Dekor ini khususnya ya? Ya, kalau dibilang privilege orang tua bisa bilang gitu, tapi saya mulai mandiri itu tahun 2000. Jadi dulu itu orang tua itu kan perias, jadi sama ada dekornya kecil-kecilan gitu kan. Tapi tahun 2000 itu saya ingin fokus usaha sendiri ya. Saya membesarkan ini dan saya mandiri, saya pakai nama baru Diah Karisma itu. Kalau dulu Sanggar Diah Rias Pengantin dan Dekorasi. Oke, itu namanya dapat dari mana berarti? Dari ibu. Dari ibu. Ya, karena ini nama ibu saya bawa terus, katanya yang sangat berkah. Karismanya dari mana kalau gitu? Ya, karismanya kita hanya waktu itu apa ya, spontan aja sih. Kita pengen ada hasilnya kelihatan berkarisma, itu aja sih, spontan aja. Tapi memang nama itu adalah doa ya jadinya. Amin, ya betul. Kemudian kenapa pilihnya itu fokus ke dekor sih? Dulu kayaknya sudah terlanjur jebur, ya udah itu ya. Udah terlanjur jebur ya akhirnya pernah sih usaha lain, tapi kok kayaknya setiap usaha ini kok nggak jalan, usaha ini nggak jalan, akhirnya ya kembali lagi ke dekor itu, langsung kita fokus. Dimantepin malah akhirnya memang rezekinya di sini ya. Iya. Tapi kemudian kalau Mas Nanang sendiri memang ada basic mungkin dari seni atau dari desain? Enggak sama sekali, enggak. Benar-benar dari otodidak belajar dari kecil? Saya belajar dari banyak orang, belajar dari tukang-tukang dekor, belajar dari senior-senior dekorator di Semarang, di Jakarta, di luar kota Semarang. Ya belajar dari referensi ini aja sih. Kalau gitu menurut Mas Nanang sebenarnya apa yang paling penting ketika mau mendalami dunia dekor sih? Harus belajar dari mana gitu tahapnya? Kalau kondisi sekarang sih banyak ya referensi ya, beda dengan kita pada waktu dulu belum ada internet, kita aja masih beli majalah itu kan, dan masih sedikit harus bener. Kalau sekarang untuk referensi karya itu, hasil dekor itu banyak banget bisa dipelajari di internet. Bahkan jual properti dekor online pun juga banyak gitu. Ya. Jadi kalau saran saya sih sekarang sudah terbuka, jadi lebih ke memperdalam ilmu marketingnya aja sih, marketing online, bagaimana jualan. Tapi kalau untuk karya sekarang saya kira lebih mudah ya. Oke, gitu. Jadi kalau untuk karya pasti sekarang ini memang semuanya dimudahkan ya. Iya, betul. Dan tentu saja kemudian marketingnya ini yang harus jalan. Tapi kalau Mas Nanang sendiri gimana melihatnya? Kayak tadi Mas Nanang sebut memang sekarang ada yang bahkan properti online aja kita bisa beli gitu. Betul, kan. Betul. Kenapa kayak orang itu harus
apa yang spesial dari usaha dekor itu sendiri gitu? Ya, yang namanya karya itu kalau kita sudah sudah di posisi Diah Karisma seperti sekarang itu, kita harus beda dengan yang lainnya. Kita harus selalu meng-create, kita selalu upgrade, ya kan? Kita selalu bikin karya yang baru-baru gitu kan. Meskipun ya memang kita referensi dari dekor mungkin dari luar negeri, dari mana, terus kita sesuaikan dengan kita. Jadi properti memang kadang kita ada yang beli yang secara umum gitu kan, terus ada yang kita memang bikin di pengrajin secara khusus, kita pengen model yang beda. Kalau Diah Karisma di situ. Terus kemudian bentuk rangkaian bunga, terus model itu kita selalu upgrade terus, kita selalu diskusi sama tim, karena kita juga ada tim kreatifnya, kita ada tim desainnya, gitu kan. Jadi kita selalu setiap ada project kita pengen konsepnya apa ini. Jadi nggak cuma sekedar dekor, nggak, tapi ada filosofinya, terus ada ini kira-kira dekor ini berbicara tentang apa, kita mencoba di situ sih. Jadi memang benar-benar terkesan. Gitu. Jadi nggak cuma asal pasang, tapi ini ada ceritanya gitu ya. Dan tentu saja modifikasi serta otentik ya. Kalau misalnya dibandingin yang mungkin kita bisa beli secara langsung, itu biasanya hanya template gitu template, ya. Betul. Tapi kemudian kalau untuk Diah Karisma sendiri ada ciri khasnya nggak di setiap dekornya? Ciri khas memang kita terkenal dengan pemakaian bunga-bunga fresh flower yang katanya cukup banyak. Terus grade-nya atau jenisnya memang kita juga banyak impor, jadi kita akan berani untuk mengeksplor rangkaian bunga gitu. Nah, sekarang kondisi pandemi ini banyak petani yang produksinya menurun, ekspor juga terhambat jumlahnya, sulit. Nah, kita coba mix pakai artificial tapi benar-benar yang kualitasnya kayak asli, gitu. Tapi itu pun juga hanya sebagian kecil. Itu kita lihat konsepnya sih gitu. Jadi ya harus berubah sih. Jadi memang kalau kita dulu dikejar harus fresh flower, full fresh flower, ya sekarang kita tetap mempertahankan itu, tapi kita biar lebih bagus lagi kita coba mix dengan artificial tapi yang kualitasnya yang benar-benar bagus, karena artificial pun juga macam-macam. Ya ada yang biasa yang kelihatan palsunya, tapi ada yang kualitas yang benar-benar kelihatan asli, dan itu kalau di istilahnya bunga lokal nggak ada. Oh gitu ya, memang berarti harus belajar cara-cara gimana untuk menyiasatinya begitu. Betul. Nah tapi tentu saja kalau seperti yang tadi saya bilang, orang itu sudah terbentuk mindsetnya kalau misalnya ngelihat dekor dari Diah Karisma. Nah kalau misalnya menurut Mas Nanang sendiri, satu kata buat dekor Diah Karisma apa? Satu kata, selalu berubah. Wah, selalu berubahin dua kata nih. Oke, baiklah. Nanti kita masih akan lanjut lagi ngobrolin soal masalah dekor bareng sama Mas Nanang. Jadi tetap bareng sama kita di Ini Usahaku.
Kita masih lanjut lagi di Ini Usahaku episode Diah Karisma Dekor. Nah, tadi kita udah ngobrolin gimana sih awalnya Diah Karisma berdiri ya. Tapi saat ini setelah 21 tahun ya, berarti hampir 21 tahunan. Ya. Kalau kita lihat ini adalah salah satu usaha yang nggak lagi cuman istilahnya kayak order terus ditukangin terus habis itu jadi, tapi di sini sudah terbentuk satu sistem yang sangat baik begitu ya. Gimana sih Mas Nanang kemudian bisa membuat sistem ini, kemudian ada divisi apa aja sih di dalam Diah Karisma Dekor? Saya jujur saya punya visi misi ke depan ya. Jadi melihat apa teman-teman atau pendahulu kita itu usaha jasa atau dekorasi ini tergantung umurnya orang yang punya. Jadi orang yang punya nggak ada ya mereka pasti nggak jalan. Gitu. Nah itu pun juga kalau ada yang meneruskan dari keturunan kita, kalau nggak ada ya nggak jalan. Nah ini saya ingin merubah mindset di situ. Meskipun saya nanti nggak ada, ini usaha ini tetap jalan. Mau nggak mau akhirnya kita bikin sistem, ya sistem manajemen, sistem operasional kita bikin di situ kedepannya. Ini tapi kita kedepannya seperti apa itu wow alam ya. Tapi kita punya ikhtiar mulai sekarang kita bikin sistem biar Diah Karisma sampai kapanpun tetap ada, seperti itu. Nah itu di dalamnya ada apa aja Mas kalau untuk dekor? Nah ini sambil perjalanannya ini Diah Karisma ini sekarang sudah berkembang, ya sudah berkembang lagi. Kita ada Diah Karisma Group, ya Diah Karisma Group itu ini hikmah pandemi. Akhirnya wawasan saya terbuka. Itu sekarang ada Mantra Decoration itu untuk yang segmen bawah, untuk yang konsep-konsep minimalis, ya. Terus Diah Karisma Dekorasi yang lama, ya istilahnya yang lama, kita ambil segmen menengah dengan yang masih konsep-konsep yang dulu, ya yang elegan, Jawa tradisional modifikasi. Terus ada lagi yang royal. Jadi Diah Karisma Royal ini, ya mungkin ekspektasi orang royal seperti apa sih, gitu. Nah itu kalau royal kita yang atau saya sendiri yang handle, ya. Kalau untuk di dalamnya ada siapa, kita sudah ada di Diah Karisma Dekorasi nanti yang handle siapa, itu sudah ada manajernya sendiri sama tim di bawahnya. Mantra Decoration itu juga sudah ada manajernya dan juga sudah ada tim bawahnya. Nah ini saya yang akan membentuk struktur atau yang baru Diah Karisma Royal ini, gitu. Jadi bagian-bagiannya ada orang desain kreatif, ada tim produksi juga kita juga ada itu. Terus properti, penyediaan properti kita selain bikin sendiri, produksi sendiri, kita juga ada pesan-pesan di pengrajin, tapi kita desainnya kita yang menentukan. Nah, marketing, sales kita juga ada. Ya, jadi nggak harus ketemu saya karena kita sudah punya tim marketing yang cukup bisa diandalkan. Kemudian sekarang dunia online kita untuk brand awareness secara online-nya kita gencar. Dan kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat umum bahwa dekor adalah nomor satu di setiap acara. Oh, betul sekali ya. Nggak cuma pernikahan berarti ya, iya, di setiap acara. Semua acara dekor itu nomor satu. Dan ini keren banget ya dengan adanya apa ya namanya kayak diferensiasi produk ini. Betul. Jadi semua segmen bisa diambil ya. Luar biasa loh ini Diah Karisma menawarkan. Karena kita punya apa istilahnya punya customer loyal ya. Yang dulu mungkin tahun 2005 kita punya customer, terus adiknya pengen nikah pengen pakai kita, kalau pakai Diah Karisma nggak terjangkau masih ada Mantra. Oh, oke. Pengennya Mas Nanang yang hadir tapi harganya nggak terjangkau masih ada Diah Karisma Dekorasi. Gitu kan. Jadi kita sudah terbentuk tim yang cukup solid. Luar biasa ya. Dan kalau seperti itu berarti Mas Nanang ini kan sudah sekian tahun berkecimpung di dunia dekor ya. Gimana sih melihat perkembangan dekor saat ini gitu? Apa perbedaannya antara dulu dan yang sekarang? Sekarang perubahannya sangat cepat. Baik dari sisi usahanya, dalam arti yang buka usaha dekorasi itu sekarang sangat banyak sekali. Kemudian perubahan modelnya itu juga cepat, apalagi sekarang banyaknya itu anak-anak muda. Jadi anak-anak muda itu sekarang sudah melirik di usaha dekorasi. Kreatif anak muda itu kan biasanya lebih tinggi daripada yang kita yang generasi kolonial ini.
Nah ini kreativitas mereka tinggi. Nah ini tantangan kita di situ. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan generasi-generasi sekarang yang pemikirannya luar biasa. Dan kalau saya lihat Diah Karisma ini juga melek digital gitu ya, karena harus marketingnya sepertinya nggak cuma di sosial medianya jalan, ada website juga. Ini sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kemudian mendatangkan klien? Sangat pengaruh karena apalagi kondisi sekarang ya. Kita kondisi sekarang nggak bisa bertatap muka langsung, Mbak. Ya bisa tapi berkurang. Di situ kita ingin memberikan istilahnya pengenalan produknya itu langsung ke online biar mereka tahu meskipun masih terbatas nggak bisa ketemu, tapi paling nggak di situ kita bisa memaksimalkan online-nya. Dan tim marketing pun juga siap di chat, dihubungi itu 24 jam. Wis, ini 24 jam? Iya, 24 jam. Kita karena ada lebih dari 5 orang tim sales marketingnya. Oke. Jadi kalau misalnya buat yang mau nikah ya, malam-malam kepikiran, duh besok dekornya gimana, ngechat malam-malam masih bisa ya? Masih bisa. Luar biasa ini totalitasnya dari Diah Karisma Dekor. Terus kalau kita lihat nih di samping ya, ada mantra ini mulai dari 10 juta, bisa Mas? Bisa. Itu bisa apa saja yang include di dalam? Itu kan sekarang kondisi PPKM begini kan hanya terbatas ya. Namun mungkin mereka hanya sakral tetap akad nikah. Tapi meskipun akad nikah, dekor juga harus bagus dong. Betul. Tapi kalau misalkan tempat nggak bisa besar ya mungkin hanya cukup pelaminan 5-6 meter. Tapi masih tetap dengan penataan yang bagus, konsepnya nggak ketinggalan zaman yang sekarang gitu. Itu pakai mantra yang kecil bisa. Jadi untuk acara-acara yang skalanya kecil, ya engagement, akad nikah, tapi tetap inti-inti dari titik dekor mulai dari pintu masuk sampai ke pelaminan itu ada. Nah terus kalau kita lihat ke samping ini untuk Diah Karisma Dekorasi, sebenarnya untuk dari looks-nya itu lebih ke apa? Kita kesininya dengan perubahan dekor yang sangat cepat. Itu kita mencoba mantra ini lebih ke konsep-konsep yang sekarang minimalis, gitu kan. Konsep-konsep yang sekarang minimalis. Kalau untuk Diah Karisma, konsep Jawanya kita masih agak kental, atau tradisionalnya kita masih agak cukup kental. Meskipun nanti kita sesuaikan dengan modernisasi atau modifikasi-modifikasi. Gitu. Baiklah. Setelah ini kita akan tanya lagi ya sama Mas Nanang, terutama tentang tren pernikahan di tahun 2021 ini dekornya seperti apa sih gitu. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pong. Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi, kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia.
Kita lanjut lagi people, masih di Ini Usahaku bareng sama Diah Karisma Dekor. Nah, tadi saya udah ngomongin ya bahwa kita akan mengetahui sekarang ini trennya seperti apa sih untuk dekorasi terutama pernikahan ya di tahun 2021. Seperti apa Mas Nanang? Sekarang itu jujur dengan adanya era terbuka ini atau konsumen calon pengantin yang di kita itu banyak melirik acara-acara di luar. Jadi kayak model Thailand, terus model itu jadi yang konsep-konsep yang minimalis, gitu kan. Istilahnya partisi-partisinya yang tidak terlalu berat, ya, tapi ada seni di rangkaian bunganya. Nah itu sekarang banyak yang begitu. Kalau di Thailand itu ada yang namanya kaidang, terus ada omniflow, apa itu konsep-konsep yang seperti itu. Jadi lebih ke estetik yang bentuk-bentuk apa istilahnya. Jadi minimalis, jadi cuma main lengkung, garis, kotak, seperti itu. Nah ini sekarang yang lagi tren di situ. Nah ini tantangan buat saya gitu. Tantangan buat saya kadang ada yang pengen model begitu tapi tetap pengen pakai adat tradisional bagaimana. Tapi nah, ini kita akan meskipun modern minimalis tapi kita pengen menonjolkan adatnya. Ya kita ada item-item atau ornamen-ornamen tradisional di situ. Nah, jadi kita selalu modified sih. Berarti mengadopsi dari luar tapi juga disesuaikan dengan sisi-sisi tradisional yang ada di sini ya. Kalau saya idealisnya begitu, selalu kita menyarankan begitu. Oke, baik. Dan kemudian ada nggak kalau misalnya kayak mungkin warna-warna tertentu yang sekarang ini lagi hype, kemudian barangkali jenis bunga yang banyak disukai sama klien gitu? Ya, memang kalau untuk warna sekarang lebih ke pastel masih mendominasi ya. Pastel masih mendominasi. Gradasi masih mendominasi gitu. Tapi kalau di kita mencoba tidak mengikuti tren, tapi malah kita coba bikin sesuatu meskipun tren, tapi kita pengen kita sekali lagi Diah Karisma harus beda. Diah Karisma harus beda. Jadi kita akan menyesuaikan dulu. Jadi kita tidak mau memaksakan trennya sekarang kebanyakan itu, tapi kita pengen juga bikin satu tren gitu. Jadi karakter kita itu juga bisa jadi tren. Kita pengennya begitu. Jadi nggak cuma mengikuti arus, tapi jadi trendsetter nantinya ya? Kita pengennya begitu. Kita selalu meminta teman-teman di tim Diah Karisma seperti itu. Oh, luar biasa ya. Dan kemudian kalau misalnya orang ini kan pasti pengen gitu, seperti yang Mas Nanang bilang tadi, dekor itu menjadi nomor satu untuk memperindah acara, begitu ya. Jadi salah satu yang terpenting gitu. Karena kita waktu datang masuk langsung lihat pasti dekor gitu. Karena pengantinnya masih di dalam tuh. Iya, pandangan pertama itu dekor, ya kan? Nah, tapi kemudian ini kan kadang kita antara idealis pengen seperti ini, tapi juga kepentok budget gitu. Sebenarnya apa sih faktor-faktor yang menentukan? Lalu bagaimana biar bisa membuat acara itu efektif, efisien, tapi juga affordable? Ya. Untuk itulah saya mendirikan adanya beberapa divisi di Diah Karisma Floris, Mantra, Diah Karisma sama Royal gitu. Jadi kalau memang seperti kita ruangan seperti ini ya sudah bagus. Misalkan kita mau katakanlah pemberkatan deh, pemberkatan di gereja sudah bagus. Kita nggak perlu dekor macam-macam. Kita cuma touch up bunga aja. Lah rangkaian bunga itu yang akan kita bikin center point-nya untuk ternyata meja biasa kalau ada bunganya beda ya. Nah, jadi kita yang tidak harus bikin baru partisi, enggak. Kita yang ada kita manfaatkan biar kelihatan indah. Nah, juga properti-properti yang ada kita banyak banget. Jadi kita selalu mix. Jadi yang sekiranya tidak mengeluarkan kos produksi banyak, itu kita bisa menekan di situ. Nah, untuk itu ya jangan terus Diah Karisma kesannya mahal enggak. Kita bisa menyesuaikan apapun kondisinya. Oke, jadi ternyata bisa juga memanfaatkan apa yang sudah ada begitu ya. Betul. Siapa tahu di rumahnya ada kebun gitu, berarti tinggal ditambah di floris gitu ya. Oke. Outdoor sekarang juga sekarang juga banyak peminat. Tapi sayang Semarang venue-nya
kurang Iya. outboundnya. Semoga nanti bisa ya. Iya. Siapa tahu abis ini Dia Karisma punya venue-nya Amin, sendiri amin, loh. amin. Ngomong soal venue, tempat ini juga dijadiin venue ya Mas? Ya, ini berkat PPKM juga. Ya. Jadi kita semakin ditekan PPKM, kreativitas kita semakin muncul. Jadi ini kita punya tempat ini kita bisa disewa untuk acara akad nikah, lamaran yang kapasitasnya 20 sampai 30 orang. Tempat parkir kita juga luas, kita ada depan, ya kan. Cuman di sini ibaratnya cuman bawa makanan saja. Oke. Jadi makanan kita memang mewajibkan hampers, kita nggak bisa makan di sini. Semuanya sudah kita sediakan, sound system, kursi, dekor, sampai ke perizinan ke pihak berwajib itu kita yang ngurus. Jadi kesini bawa pengantin sama bawa makanan saja. Hampersnya aja. Iya. Wow, Iya. simpel banget ya. Iya. Tapi yang jelas pernikahannya bakal tetap berkesan karena tempatnya pun juga ini udah bagus banget loh ya, dan pasti nanti bisa menekan budget juga nanti. Iya, sini murah kok. Sini sangat murah. Hanya 5 juta aja udah bisa Wow. udah bisa dapat dekor, tempat, perlengkapan, nggak semua. Tinggal bawa makanan aja sama dirias aja pengantinnya. Oke, baiklah. Ini satu penawaran yang sangat menarik ya. Jangan lupa nanti hubungi kemana Mas? Nanti pokoknya langsung ke IG-nya Dia Karisma Group aja. Oke, di Instagram ya, jangan lupa di follow juga. Nah, terus kemudian sebagai nanti nih buat e-people yang calon pengantin begitu ya, apa yang perlu diperhatikan ketika memilih dekor? Memang lihat sekarang kita lebih mudah lihat portfolionya di online ya. Sejauh mana portfolionya itu mereka banyak karyanya, ya kan, itu satu. Terus minta referensi vendor, kenal nggak sama ini dekornya ini gitu kan, hasilnya, atau minta referensi ke temen, ya kan, sejauh mana kredibilitasnya. Gitu. Nah, terus kemudian pastikan bahwa vendor dekor tersebut sesuai dengan ekspektasi dia. Maksudnya pengen konsepnya ini kan juga tidak semua vendor juga pasti bisa, atau dia punya keterbatasan properti gitu. Pastikan itu sesuai dengan ekspektasi konsepnya calon pengantin. Oke, baiklah. Dan kalau misalnya ngomongin soal PPKM ini tentu kan banyak sekali yang kemudian harus disesuaikan ya. Mulai dari IO, dekor segala Betul. macam. Nah, tapi kalau dari Dia Karisma sendiri gimana sih selama PPKM ini pengaruhnya besar juga? Atau sebenarnya masih lancar-lancar aja nih? Kalau secara event memang pengaruh. Secara event pengaruh karena terkait aturan yang nggak boleh acara. Terus psikologis dari pengantin yang asalnya pengen ngundang orang banyak harus berkurang, itu pasti mundur. Secara event kita pengaruh, tapi secara aktivitas kantor ya kita pengaruh, tapi kita bagaimana caranya nggak berpengaruh. Jadi kita ambil kreativitas, kita bikin online seperti apa, kita selalu di situ, atau tim desain kita coba bikin ngotak-ngatik desain ke depan seperti apa. Oke. Meskipun WFH tetap kita Ya. pacu seperti itu. Karena namanya juga WFH ya, jadi Ya. tetap harus kerja Ya. di mana saja. Ya. Baik, ini menjadi salah satu cara yang luar biasa juga ya. PPKM, pandemi tidak kemudian bikin usahanya loyo, tapi malah jadi momen untuk kemudian mengeluarkan kreativitas ya Mas Nanang. The power of kepepet. The power of kepepet, bener banget itu, saya setuju. The power ya. of kepepet. Awalnya kita merasakan loyo, awalnya kita, tapi setelah kita tahu, oh kita nggak bisa begini, kita harus bangkit ya. Betul. Dan semoga itu malah nanti jadi suntikan semangat untuk kedepannya semakin maju ya. Iya, iya. Amin. Dan terus terakhir pesan dari Mas Nanang boleh untuk e-people maupun yang akan menjadi calon pengantin dan sekarang lagi pusing-pusing karena ada pandemi, Ya. ataupun juga bagi para pengusaha juga yang saat ini kita sama-sama mengalami pandemi tapi harus tetap semangat. Buat e-people, calon pengantin yang tidak hanya di Semarang, nanti pasti yang nonton banyak kan. Betul. Tidak hanya di Semarang, kita bisa melayani dimanapun Anda berada. Yang kedua, kita selalu beda. Dan yang ketiga, jangan berpikiran Dia Karisma mahal. Karena Dia Karisma sekarang sudah banyak pilihan, mau yang bagaimana semua ada. Kemudian untuk teman-teman sesama di industri pernikahan, kondisi seperti ini, tingkatkan kreativitas, jangan terlena dengan kondisinya.
tapi kita masih punya semangat sama kreativitas yang tinggi. Wah, luar biasa ya. Semangat dan kreativitas yang tinggi harus terus kita dilanjutkan begitu ya semangatnya, jangan sampai kendor walaupun kita masih pandemi. Insya Allah nanti semua ini akan berakhir, keadaan menjadi lebih baik ya, dan semoga Diah Karisma juga semakin sukses. Terima kasih Mas Nana. Terima kasih Mbak Hani. Sudah sharing ilmunya ya. Dan tentu saja buat e-people, barangkali Anda punya usaha yang sama ataupun usaha unik-unik lainnya, boleh banget kalau pengen diliput silahkan bisa langsung DM di Instagram @semarangpemkot. Dan jangan lupa untuk tonton Ini Usahaku setiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Saya Hani Normalita, Mas Nanang dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.